Pada saat kamu melihat anak seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Normal nggak? Oke. Kita di Indonesia mungkin tidak pada waktu saya pernah lihat di mahasiswa yang jadi ini kondisi yang normal ya, tidak berhubungan dengan kondisi sistem. Pada ras tertentu memang seperti ini. Sedangkan kalau dalam rongga mulut, kalian akan sering satu di antara 100 orang itu pasti mempunyai warna rongga mulut. Apalagi kalau kalian tinggal di bagian timur Indonesia, di mana kulitnya lebih gelap, jadi akan lebih banyak kalian mempunyai yang harus diperhatikan bahwa kalian harus mengerti bahwa untuk mengenali lesi berwarna coklat sampai kita itu kadang-kadang sulit dalam arti kalian challenging, jadi harus benar-benar tahu penekanannya ya. Karena apa? Karena yang benai, yang tidak ganas itu mirip sekali dengan yang ganas ya. Oke, apa saja yang mempengaruhi warna? Jadi untuk berpatokan pada warna tidak bisa. Jadi kalian nggak bisa, oke, warnanya coklat dan dia benign atau warnanya lebih gelap yang mungkin ganas. Tidak. Ternyata itu tidak menjadi patokan. Jadi yang mempengaruhi warna pada saat kalian lihat itu saja ya kaca lampu pada saat kalian periksa itu mempengaruhi. Tapi juga itu dipengaruhi oleh banyaknya melanin yang diproduksi. Kemudian banyaknya vaskularisasi di area tersebut itu mempengaruhi. Misalnya daerah yang lebih pink akan lebih memberikan warna kontras. Kemudian juga ketebalan dari area yang kalian periksa. Misalnya keratinnya tebal, dia akan nampak lebih pucat gitu ya. Kemudian ketebalan dari epitelium termasuk juga keratinasi. Kemudian hemoglobin level, kalian mungkin pernah perhatikan kalau orang yang anemia biasanya warna kulitnya lebih pucat. Oke, kemudian juga karena inflamasi dan infeksi biasanya juga mempengaruhi warnanya. Kemudian badan sistemik dan faktor yang dari luar, misalnya makanan, misalnya mempengaruhi warna dari rongga mulut. Oke, untuk warna seperti ini, untuk orang berkulit gelap, hampir pasti bisa kalian perkirakan. Mungkin Wira misalnya ya tinggalnya di Papua. Kalau ada yang punya gamis main, kamu lihat waktu dia tersenyum langsung kelihatan kan gelap seperti itu. Nah, ini saya pakai sekarang namanya dari populasinya dari Afrika, Asia dan Mediterania, tapi kita di Indonesia mungkin bisa dari timur ya. Apa yang terjadi di sini? Kalau warna kulit itu warna musiknya gelap, apa yang terjadi? Melaninnya yang tinggi atau melanositnya yang banyak? Melanositnya yang banyak atau melanin produksinya yang tinggi? Tidak pernah cek ya Pak? Melanositnya yang tinggi. Banyak dalam studi lanjutnya, kalau orang kulit gelap melanositnya lebih banyak dari orang kulit putih nggak? Enggak. Ternyata orang kulit hitam dan orang kulit putih sama melanositnya, cuma melanositnya orang kulit putih menghasilkan melanin tidak banyak, tidak aktif. Lihat ya, kalau orang kulit putih berjemur apa yang terjadi? Gasan dan jadinya gelap. Berarti kan produksi ada melanosit yang produksi. Dan orang yang kulit gelap kalau kena matahari lebih gelap, ya. Jadi yang lebih mempengaruhi gelap adalah melaninnya. Jadi melanosit itu tetap gelap. Yang lebih banyak adalah melanin yang produksi. Ya. Oke, itu prinsip yang harus diingat. Itu yang tidak terjadi pada keganasan. Oke, kita kenali yang pertama, amalgam satu. Ini yang paling sering bakal kamu bikin. Memang sih belakangan ini sebenarnya sudah berkurang. Kenapa? Yang banyak yang udah nggak pakai amalgam ya, benar nggak? Tetapi kalian akan menghadapi populasi yang individual, orang-orang individual yang mau dibongkar amalgamnya. Nah, amalgam satu sering terjadi pada orang-orang ini. Kenapa? Pada saat kalian bongkar pakai apa? Most likely, maksudnya kalau dentis ya kalian mungkin bisa. Tapi kalau dokter gigi bongkar tuh pakai apa? Congket, nggak mungkin kan? Ya banyak dulu ya. Apa yang terjadi dengan kulit?
dia berputar terbias gitu ya kemana-mana. Kalau dia bentuknya seperti itu dia halus kan, dia masuk ke dalam sel-sel di antara keratin, jadi kayak nancep gitu ya. Nah itu ternyata dia masuk dalam, dan anehnya dia masuk ke dalam bisa jauh ke dalam. Apa terjadi? Kok bisa jalan? Kalian tahu nggak? Itu ya. Udah tahu oke. Oke, memang sih kita melihat bahwa nanti sebentar saya tunjukkan ya. Di sini biasanya amalgam satu itu tidak datang pasiennya tidak karena sakit. Biasanya kamu temukan karena kamu rutin check up, mungkin pasien datang setiap 6 bulan baru kamu lihat oke, tiba-tiba ada amalgam satu gitu ya. Jadi untuk melihat, kalau lihat di gambar ini kalian bisa lihat ya. Jadi yang pertama kalian lakukan ketika kalian lihat ada amalgam satu, kita sebagai dokter gigi yang paling gampang itu adalah mendeteksi dengan radiogram dengan ronsen ya. Kalian bisa mengambil foto ronsennya, biasanya akan terekam seperti ini. Bisa kalian lihat ini. Kontennya lebih gede dari ini. Oke, jadi ada agregat, ada serpihan yang sebenarnya apa yang terjadi kalau warnanya terang di ronsen? Kalau warnanya terang, solid, metal, ya, ini akan terlihat. Jadi karena amalgam itu ada di metal, kalian bisa mendeteksi dengan radiogram. Itu hal pertama yang bisa kalian lakukan kalau kamu mencurigai ada amalgam. Memang sih dari begitu banyak orang yang akan datang ke kamu, mungkin di masa depan akan positif. Tapi memang untuk sementara ini adalah lesi oral yang paling banyak, jadi saya harus beritahu kamu. Oke. Yang nampak di sini bagaimana dia bekerja. Tadi saya bilang kan, begitu dia nancap di permukaan kulit, makrofag itu menangkap dia sebagai kita masuk tuh dianggap seperti beras, dia akan dimakan gitu ya, dimakan oleh sel, dan apa yang terjadi bisa dibawa jalan itu bisa masuk terus ke dalam. Saat makrofag itu jalan dan berusaha untuk mencerna, dia jalan-jalan di sel. Itu yang sebabnya dia akan bisa ditemukan jauh di bawah, sampai di bawah dekat, yang bisa melingkar di dalam dekat dengan pembuluh, di pinggir-pinggir pembuluh darah, seperti gambar itu kalian bisa lihat. Amalgam juga terlihat ya. Yang paling sering terutama ditemukan di mana? Gingiva ya, karena paling sering itu. Tapi bisa juga di daerah-daerah yang tidak terpikirkan, karena kalau yang muter kan kemana-mana, ya kan? Bisa dibayangkan. Oke, lesi berikutnya yang sering adalah smoker melanosis. Ini biasanya pada. Oke, kenapa terjadi warna? Ada ide? Nanti ini saya pasang di LMS, jangan dipotong apa-apa. Saya belum pernah lihat jadi belum pasang. Oke. Pada perokok, berapa lama perokok bisa menyebabkan warna di dalam mulut? Kalau dia mau nyoba warna, kalau nyoba sekali 2 kali, warna. Kalau yang setting, warna enggak? Enggak. Tidak panas. Sampai kreatif. Gak apa-apa, gak apa-apa, saya tahu. Ternyata banyak loh mahasiswa kedokteran gigi yang kreatif gitu ya. Oke. Kalau kamu melakukan di luar kampus, gak apa-apa. Kalau kampus memang gak boleh ya, kawasan bebas rokok, termasuk setting. Oke. Kalau untuk yang tadi mungkin kita belum tahu ya, efek-efek panjang kalian tuh masih muda nih, kalian pakai ya, kita nggak tahu 20 tahun lagi seperti apa ya. Saya bukan nakutin, tapi kalian gambling. Ya. Oke. Jadi smoker melanosis itu ternyata sering dikaitkan dengan hormon. Jadi kebanyakan oleh perempuan. Jadi dari perempuan yang mengalami melanosis karena merokok. Ini adalah hubungannya, ini kenapa melaninnya meningkat? Kan yang paling resek, yang paling tidak suka masalah melanin itu perempuannya, karena kita punya produk banyak sekali untuk menghilangkan melanin. Ternyata itu berhubungan dengan hormonal ya, jadi yang meningkatkan ya seperti
dibilangkan di video tadi kan mengenai hormonal kortisol, kemudian menyebabkan LDH meningkat dan dia menginduksi supaya melanositnya berproduksi lebih banyak, gitu ya. Oke. Kemudian sebenarnya melanin itu tidak buruk loh. Dia bersifat gini. Jadi ketika kalian kena matahari, ini banyak ini coklat. Itu sebenarnya apa saja kalian bayangkan sekali bagian dalam dari kulit kalian, ya. Jadi itu adalah respon protektif di tubuh diri. Oke. Dan jika kalau berhenti merokok berapa lama? Apakah bisa baik? Supaya enggak? Apakah berhenti merokok bisa balik? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak. Kenapa? Karena sudah tertutup ya. Kan sel-sel itu perbaiki diri. Ya, jadi ternyata setelah berhasil merokok 3 bulan dia mulai memudar. Jadi kabar baik buat yang merokok bisa dihilangkan kalau bisa merokok. Nah, yang penting di sini adalah pada saat kalian melihat warna, kalian curiga dia perokok, kalian berharap, kalian berpikir bahwa mungkin dia akan punya warna coklat gitu. Tapi kalian harus hati-hati, misalnya warna itu di kalkun, itu adalah tempat yang dimana sering atau di Pak itu harus kalian observasi. Jadi mungkin kalian tidak harus langsung mengirimkan itu ke dokter spesialis, tapi bisa diobservasi 3 bulan, 6 bulan, enggak. Misalnya ada perubahan atau tidak ya, biasanya oke, kalau memang perubahan. Oke. Berikutnya adalah yang disebabkan oleh fermentasi yang disebabkan oleh obat. Jadi obat-obatan yang kita minum itu terutama berhubungan dengan antibiotik, antimalaria, itu bisa menyebabkan warna gelap pada mukosa mulut. Nah, di sini gambar bisa dilihat ya hidroklorin. Di sini kebetulan bukan daerah endemik ya. Kalau dari tempat saya dari timur di situ biasa hidroklorin itu banyak orang pakai ya, karena memang